Soalnya yang tuh gitu cewek. Yang nggak resmi sulit dihitungnya kebanyakan. 2 tahun lagi tapi. Gue dikejar. How to express our feelings. Mapan. Halo anggota keluarga Palu Gada. Pasti lagi pada berat ya? Iya berat. Kan kata Dilan rindu itu berat. Rindu keluarga, teman, dan juga pacar. Sebelum lebih lanjut bahas pacaran, kenalin teman-teman aku. Ada Cici ya yang mirip sama Sarwenda. Lalu Iga tapi bukan tulang iga ya. Terus ada Bang Iki tapi panjangannya bukan Febian. Kemudian ada Vivi Uni yang mirip artis Korea. Juga ada Dino yang hidup di zaman sekarang dan bukan di zaman purba. Dan satu lagi yaitu bukan Bon Jovi yang super multi talented banget. Kenalan juga nih sama yang kita tunggu-tunggu. Halo Bude Mesa. Ini dia Bude Mesa, kita tanya yuk tentang pacaran. Halo. SMA kelas 2. Boy, belum sama sekali. SMA. Pacaran sih gue nggak pernah. Tapi kalau HTS-an pernah sih when I was in junior high school. Enggak pernah. HTS? Ada lah. Sedikit banyak? Lumayan. Belum. Yang bener. Beneran. Kenapa ya? Ya belum mau aja sih. Ya suka pernah, tapi kalau pacaran sama istri kan serius. Jadi ya belum mau. Oh masih mau main-main ya? Ya. Kan tapi kalau HTS gitu, TTM gitu gimana? Nggak pernah. Oh nggak Dia pernah. nggak pernah. Oh. Seriusan, beneran. Serius. Yang resmi 3. Yang nggak resmi sulit dihitungnya kebanyakan. Belum. Serius nih. Enggak, itu yang terakhir. Terakhir berarti nggak akan meninggalkan pacaran lagi dong. Justru bokap gue bilang, lo jangan pacaran sama cowok dulu kalau nggak diseriusin. Tapi kalau dianterin atau dijajanin nggak apa-apa. Gitu. Yang penting jangan ada perasaan. Soalnya yang tuh gitu cewek. Gitu. Setelah punya penghasilan, pacaran ya umur ya 22 years old, kayak setelah kuliah sih menurut gue ya. Mungkin udah dewasa juga kan, juga ada kerja. Dua berapa ya? Ya 25 kali. Kamu sekarang berapa? 23. Oh 2 tahun lagi ya berarti ya? Kita lihat saja. 2 tahun lagi tapi. Bicara umur relatif ya, cuman kalau udah pacaran bagusnya dia udah siap dalam arti yang paling gampang kelihatan aja, berpenghasilan, dia udah tahu masa depannya mau gimana, itu paling gampang. Dikit-dikit telepon maminya, mami aku mau main gitu, terus udah gitu boleh nggak pinjem uangnya, aduh kayaknya nggak cocok ya, nggak pas gitu loh. Oh ya Bude, tapi kan sekarang ini ada orang yang kalau belum pernah pacaran itu dianggapnya nggak laku. Menurut Bude gimana sih Bude? Nah, memang zaman sekarang itu orang-orang suka mikir kayak gitu ya. Menurut saya itu salah. Menurut saya itu nggak benar. Menurut saya itu pembodohan. Karena menurut saya yang namanya, kalau istilah kata saya punya sesuatu yang berharga, pasti akan disimpan-simpan ya. Sesuatu yang berharga tuh pasti ya kayaknya mutiara, pasti kita simpan. Hati itu masalah pilihan ya. Jadi kalau memang belum pas ya jangan diumbar gitu. Jadi kalau memang belum sampai ke titik yang memang kayaknya nggak cocok, jangan mentang-mentang duh yang lain udah punya pacar, aku belum, ya apa deh coba-coba. Nggak boleh, coba-coba itu bahaya. Apabila belum punya pacar, belum laku, atau sampai sekarang kok kayaknya belum ada yang serak, nggak apa-apa, alihin aja sesuatu yang serak, sesuatu yang ya hobi. Banyak juga teman-teman saya menemukan pasangannya di hobi yang sama, di satu komunitas yang sama, bahkan di komunitas yang berbeda pun juga menemukan pasangannya. Jadi jangan takut memiliki pacar di usia yang agak larut atau lewat menurut orang-orang, tetapi pas menurut kita. Jadi yang paling mengerti sebetulnya kita.
Baik. Gue bingung. Baik lah. Pintar dan cantik. Because he was typically kind persons, terus juga a caring person. Ya, menurut gue itu sih yang ngebedain dia sama cewek. Pale itu berawal dari berteman. Pertama Pale itu karena satu angkatan di kampus, dia kebetulan kalau kita bilang waktu itu dia komting ya, komandan tinggi. Dia itu orangnya agak strength dan jutek sebetulnya. Ternyata kita satu pelayanan gitu. Ya sekarang satu pelayanan ya karena berteman jadi tahu ya orangnya seperti apa. Nggak nyangka juga sih akhirnya dia nembak tuh, suka. Cuman waktu nembak sayanya masih kuliah. Saya kuliah terus saya mikir kalau saya pacaran sama dia nanti pakai uang siapa, saya bilang kan nggak mungkin kan. Terus akhirnya saya bilang yaudah nanti deh kita tunggu kita punya uang dulu. Setelah kita sama-sama bekerja, dia datang lagi. Nah di situ saya menghargai dia. Orangnya sangat pejuang tangguh, asik. Pejuang tangguh satu, dan orangnya cukup nyambung kalau diajak ngobrol. Jadi kalau saya lagi ngomongin permen, dia nggak lagi ngomongin tempe. Jadi sama-sama ngomongin permen. Dan dia bahkan justru bisa mengolah permen itu menjadi sesuatu yang bisa disambung untuk dibahas. Orang yang fokus, berjuang, dan saya rasa saya harus menikah sama orang yang bisa kerja keras gitu ya. Pilih pasangan yang siap kerja keras. Gitu ya. Selain seiman ya pasti ya. Baik, ya pasti baik dong. Baik banget dong. Apa ya? Yang pertama harus cinta Tuhan. Yang kedua harus ya dekat sama keluarga, bisa dekat sama teman-temannya. Oke, orangnya super. Yang ketiga ya tentunya ya kita tidak mungkiri ya kita harus mapan ketika kita menikah. Yang pertama ya seiman, terus ya mau melayani Tuhan, terus sepantaran lah ya. Dia harus harus bisa menerima kita, menerima kalau kita punya tai lalat, menerima kalau kita kulitnya mungkin nggak putih-putih amat, sawo matang mungkin, atau mungkin rambutnya keriting atau lurus, atau besar atau kecil itu relatif. Jadi pastikan bahwa dia bisa menerima kita walaupun ke depannya itu pasti butuh proses ya. Ngemol lah, ngemol. Ngapel ke rumahnya, cuma bawa martabak doang. Makan, nonton, jalan-jalan. Basically untuk orang extrovert kayak gue kan suka jalan-jalan dan kalau makan suka ada temennya gitu. Jadi ya kalau bisa ditemenin makan. Cuma ngobrol doang. Oh, pacaran ngapain aja? Pastinya kalau misalnya kita udah putusin pacaran sama orang atau jalan dengan orang itu, pastinya pengen mengenal ya, pengen kenal dia, pengen melakukan sesuatu yang menyenangkan tuh bersama-sama. Jadi pastikan punya waktu-waktu berdua, bukan bertiga ya, berdua dengan hal-hal yang mungkin bisa menggali hobi. Misalnya coba tempat baru, misalnya makan restoran baru. Ya cari aja sesuatu yang bisa dilakukan berdua, tetapi di tempat yang banyak orang, jangan yang di tempat-tempat sunyi ya, karena itu sangat berbahaya. Ya rangkul, ya maksudnya ya as friend gitulah. Cuma pegangan tangan sih. Enggak sih, untuk diri gue dong. Pernah sih dikit. Oke. Cuma tangan doang. Enggak. Kalau gua karena kebanyakan dari kecil juga udah sering main sama cowok, jadi kayaknya untuk kontekan sama orang tuh udah hal yang biasa buat gua pribadi. Kalau aku pribadi sih kalau nggak sengaja, misal nih mau naik atau turun di
gunung dan lembah yang begitu dalam, it's okay lah ya, emang butuh gitu. Tapi kalau emang disengaja dengan nafsu, kayaknya rugi yang cewek deh. Mungkin ada batasannya kali ya. Ya masih wajar-wajar aja sih, kan itu kayak how to express our feeling gitu kan, kayak ke pasangan kita gitu. Sewajarnya aja ya. Selama itu nggak sampai berdosa lah. Ya lu bisa tahu batasnya di mana, apa ya, oh ini memang masih ya, kalau gue sih kayak ya gue melakukan hal itu ke teman-teman gue, jadi ya udah, dan itu juga hal yang biasa sih. Kalau udah pacaran ya kita pacaran pada umumnya aja lah, nggak usah yang kayak sih-sih kayak gimana kan. Mungkin pegangan tangan atau apa ya, nggak usah yang terlalu ditunjukkan kayak gitu lah. Kayak cuma salam doang deh. Masing-masing orang kayaknya tahu batasannya lah ya. Maksudnya kayaknya kayak misalkan ada orang yang memang kalau disentuh sensitif, jadi mungkin dia harus membatasi ini. Tapi kalau misalkan kebiasaan mungkin di keluarganya, keluarga asalnya itu biasa, ya mungkin oke-oke aja. Cuman ya masing-masing orang harus ngerti batasannya lah. Tapi kalau gue sih enggak. We just hand. Palingan ya kalau lagi nyebang nggak dengan tangan, terus atau di ya some occasions lah nggak bener-bener megang-megang banget gitu menurut gue ya. Yang pertama, harus sadar diri bahwa belum menikah. Kalau belum menikah ya harus tahu batasannya. Kita nggak usah pegang-pegang lah si pacar kita, si cowoknya juga nggak usah lah minta macem-macem, manja apa segala macam. Dan kita cukup, ya kita wanita zaman sekarang kan, cukup free aja gitu, nggak usah terlalu pengen digandeng, terus sana juga pengen digeladotin, nggak juga lah. Jadi intinya kita harus bisa jaga diri sewajarnya, nggak boleh, pastinya nggak boleh melakukan sesuatu yang tidak diajarkan oleh agama kita, pasti tidak sewajarnya, tidak melakukan ya hal-hal yang tidak seharusnya kita lakukan. Tapi ya wajar, misalnya kita lagi memberikan makanan, masa ya kasih makanan jauh-jauhan itu kok yang nggak bisa lah ya. Tetap yang sewajarnya aja, tapi nggak boleh menciptakan suatu momen untuk membuat kita jadi semakin dekat. Nah itu salah. Jadi apa adanya aja gitu, jangan dibikin-bikin momennya supaya jadi berdua aja di rumah kosong, papa mama lagi pergi, yuk kita ada di rumah, itu nggak boleh. Karena pasti di situ banyak sekali godaan. Jadi kalau mau pergi berdua boleh, tapi di tempat yang belum. Yang mau pacaran, pesan saya cuma ada 3. Yang pertama, masalah waktu. Waktu pacaran yang tepat itu apabila Anda sudah bekerja atau Anda udah masuk dalam usia yang matang. Usia yang matang itu Anda bisa cukup dewasa memutuskan mana yang salah, mana yang benar. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah karakter. Carilah karakter pasangan yang smart, pejuang tangguh, atau fokus. Terus yang ketiga, orang yang menerima kita apa adanya. Jadi mampu membawa kita ke satu hal yang lebih moving forward ke depan. Nah itu pasangan yang seru menurut saya. Yang ketiga, ingat, kalau di dalam pacaran, jaga diri baik-baik. Gak usah cari tempat sepi. Boleh pergi berdua, cari tempat yang rame. Karena tidak boleh sebelum ada satu pengesahan yang benar-benar sah, kita melakukan hal-hal yang di luar itu, di luar yang dilarang oleh agama atau norma-norma kekeluargaan, susila, hukum dan lain-lain, tidak boleh. Jadi kita harus straightforward untuk tetap menjaga diri. Pasangan kita harus jaga diri, kita juga harus jaga diri. Demikian. Siap, thank you Bude. Yeay. Bye-bye. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe Keluarga Palu Gada. Yuhu!